Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN secara online. Kali ini kita masuk di dalam KD 3.2, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Di dalam bab 2 ini ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. 4. Melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini, kita masuk di submateri yang pertama di bab 2 ini, kelas 8, yaitu membahas tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di submateri yang pertama ini, yaitu kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama arti konstitusi atau Undang-Undang Dasar. 2. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 5. Makna Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang batang tubuh. Yang keenam, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita membahas tentang konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Konstitusi diartikan pula sebagai hukum dasar yang meliputi 2, yaitu hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis, yaitu atau dinamakan konvensi. Jenis konstitusi ada 2, yaitu 1. Konstitusi tertulis, yaitu konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal seperti peraturan perundang-undangan, contoh Undang-Undang Dasar. 2. Konstitusi tidak tertulis, yaitu bukan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal yang berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan yang muncul dalam sistem penyelenggaraan negara. Contoh, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, yaitu 1 hari menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara garis besar terdiri dari pembukaan, yaitu 4 alinea, dan batang tubuh atau pasal-pasal yang ada di dalamnya. Kita bahas dulu, sebelum kita membahas ke batang tubuh, kita bahas dulu ke pembukaannya.
Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci. 2. Sebagai tertib hukum di Indonesia. 3. Sebagai pokok kaidah yang fundamental. 4. Sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu mempunyai kedudukan yang kuat dan tetap. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama merupakan pengakuan tentang hak kodrat manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kemerdekaan yang berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua sebagai konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama. Alinea ketiga, adanya pengakuan religius bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia diraih berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, dirinci lebih lanjut tentang prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang tertuang dalam kalimat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seterusnya di alinea yang keempat. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pokok pikiran pertama adalah persatuan. Artinya negara Indonesia merupakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Artinya negara Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya kita bahas tentang Undang-Undang Dasarnya yang tadi pembukaan, sekarang masuk ke Undang-Undang Dasar yaitu makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan perincian dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berisi dua materi, yaitu 1. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. 2. Materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang disingkat Polek-Sosbud Hankam. Yang terakhir adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam arti peraturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikianlah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jika ada materi yang kurang dipahami anak-anak, silakan ditanyakan di grup daring, atau terlebih dahulu silakan dibaca modulnya untuk lebih memahami materi lagi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu di materi kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, NKRI harga mati.